Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PTN. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika, yang mana soal yang akan kita bahas adalah model soal yang sempat muncul di UTBK tahun kemarin. Langsung saja teman-teman, kita ke soal yang pertama. Nah, jadi untuk soal ini teman-teman adalah soal penalaran matematika yang mana tersedia pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4 dengan informasi yang sama gitu ya. Nah, langsung saja kita ke soalnya teman-teman. Nah, di soal yang pertama ini yang ditanyakan adalah kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali. Nah, kita perhatikan dulu informasi dari soalnya teman-teman. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat 3 desa A, B, dan C masing-masing melakukan pelayanan 2 hari sekali, 4 hari sekali, dan 7 hari sekali dengan jumlah pasien 20, 40, dan 50. Nah, diinformasikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 dilaksanakan pelayanan secara bersamaan. Jika pada hari libur nasional dan akhir pekan tetap ada pelayanan dan biaya administrasi layanan 10.000, maka pertanyaan pertama, kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali? Nah, untuk soal seperti ini teman-teman cukup mudah ya. Kalau yang ditanyakan kapan mereka akan melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali, maka kita cukup menghitung KPK gitu ya. Kita menghitung KPK dari 2, 4, dan 7 ini. Jadi KPK 2 dari 2, 4, dan 7. Nah, untuk menghitung KPK juga cukup mudah teman-teman. Kita perhatikan saja angkanya ya. Nah, karena di sini 2 ini merupakan kelipatan ataukah faktor dari 4, maka untuk menghitung KPK-nya kita nggak usah ambil 2-nya. Karena 2 itu merupakan faktor dari 4. Maka yang kita ambil cukup 4-nya saja gitu ya. Sehingga KPK-nya tinggal kita kalikan 4 dengan 7 gitu ya. Jadi 4 kali 7 kita peroleh 28. Nah, sehingga mereka akan melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali dengan cara kita jumlahkan saja tanggal 1 Juni ini dengan 28 hari kemudian gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh tanggal 29 Juni 2023. Maka jawaban yang tepat ada di option E. Oke, kita ke soal nomor 2 teman-teman. Masih dengan informasi yang sama. Jadi informasi yang kita dapatkan di soal pertama itu tetap diingat karena biasanya kita gunakan untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini yang membedakan adalah pertanyaannya. Di sini dikatakan bahwa jumlah hari di kecepatan X tidak ada layanan satupun pada bulan Juni. Nah, berarti kita diminta untuk menentukan atau mencari berapa jumlah hari di kecamatan X yang tidak ada layanan satupun. Nah, artinya teman-teman kita cukup cari di desa A itu ada berapa layanan, ada berapa hari layanan. Kemudian desa B juga seperti itu dan desa C juga seperti itu ya. Kita cari berapa hari layanan untuk masing-masing desa. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi teman-teman. Kita kurangi jumlah hari di bulan Juni, kita kurangi dengan banyaknya hari yang terpakai untuk ketiga desa tersebut. Gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu teman-teman ya. Karena di sini bulan Juni itu totalnya sebanyak 30 hari gitu ya. Ada sebanyak 30 hari, maka nanti 30 ini tinggal kita kurangi dengan banyak hari yang digunakan untuk untuk ketiga desa. Nah, kita perhatikan saja teman-teman, langsung saja. Karena di desa A itu setiap 2 hari sekali, maka untuk desa A ini pelayanannya itu mulai dari tanggal 1, kemudian setiap 2 hari berarti tanggal 3, tanggal 5, 7, dan seterusnya, dan akan berakhir di tanggal 29 Juni untuk bulan Juni gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ini teman-teman dari 1, 3, 5, 7 sampai 29 itu ya totalnya sebanyak 15 hari gitu ya. Karena semuanya adalah tanggal ganjil. Jadi semua di tanggal ganjil untuk desa A itu terdapat pelayanan. Nah, selanjutnya teman-teman untuk desa B. Desa B di sini
ada yaitu 4 hari sekali pelayanannya. Sehingga kalau misalkan mulainya tanggal 1 Juni, maka nanti pelayanan keduanya itu nanti di tanggal 5 gitu ya. 5, kemudian 9, kemudian 13 dan seterusnya sampai tanggal 20. Nah, berakhir di tanggal 29 juga nih teman-teman. Jadi setiap 4 hari sekali. Nah, kalau kita perhatikan nih teman-teman, dari 1, 5, 9, 13 sampai 29 itu totalnya ada sebanyak 8 hari gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman untuk desa C. Desa C itu 7 hari sekali. Jadi kalau 7 hari sekali dan dimulai dari tanggal 1, maka nanti pelayanan keduanya itu di tanggal 8, kemudian tanggal 15, kemudian 22, lalu 29 gitu ya. Nah, sehingga dalam 1 bulan atau di bulan Juni desa C itu terdapat pelayanan sebanyak ya sejumlah 5 hari gitu ya. Kita tulis dulu 5 hari. Nah, teman-teman, nah jadi kalau kita mau cari berapa jumlah hari di kecamatan X yang tidak ada pelayanan satupun, oke, maka itu mudah saja teman-teman. Nanti tinggal kita kurangin aja 30 hari di bulan Juni, kita kurangi dengan banyak hari yang terpakai untuk layanan di ketiga desa. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, untuk desa A itu semua tanggal ganjilnya itu sudah terpakai. Oke, semua tanggal ganjil sudah terpakai. Artinya nanti tinggal kita kurangi dengan 15 hari untuk tanggal ganjilnya, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita perhatikan di sini di desa B juga yang terpakai untuk layanan semua tanggal ganjil, semua tanggal ganjil. Namun semua tanggal ganjil yang terdapat layanan di desa B itu sudah terpakai juga terhitung juga di desa A. Artinya kita tidak perlu kurangin lagi dengan 8 hari karena semua tanggal ganjil yang ada di sini sudah ada di sini gitu ya. Jadi cukup kita kurangi dengan 15 saja karena sudah terwakili gitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk desa C. Desa C itu dari 5 hari itu ada 2 tanggal genap. Oke? Ada 2 tanggal genap. Dan di sini tak ada tanggal 1, 15 dan 29. Ini tidak perlu kita hitung lagi nih teman-teman karena sudah terwakili di sini tadi gitu ya. Nah, sehingga yang kita kurangi itu cukup 2 tanggal genap lagi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita hitung nanti kita peroleh 30 kurang 15 dapat 15, dikurang 2 dapatnya 13. Sehingga jawabannya ada sebanyak 13 hari. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, masih dengan informasi yang sama teman-teman seperti yang sudah diperoleh sebelumnya. Jangan terlupa karena biasanya informasi yang kita dapat di soal sebelumnya itu ada kaitannya dengan soal yang akan kita kerja selanjutnya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya teman-teman. Untuk soal nomor 3 ini pertanyaannya adalah jumlah pasien di desa B dan desa C di kecamatan X pada bulan Juni. Oke, jumlah pasien. Nah, ini mudah saja nih teman-teman ya. Karena yang ditanyakan jumlah pasien di desa B dan desa C, maka kita fokus saja pada desa B dan desa C gitu ya. Nah, tadi di soal kita sudah dapat informasi bahwa di desa B ya, di desa B itu terdapat 8 hari pelayanan. Sedangkan desa C tadi kita peroleh 5 hari pelayanan gitu ya. Jadi ada 8 hari pelayanan untuk desa B dan ada 5 hari pelayanan untuk desa C. Nah, sehingga untuk menentukan berapa jumlah pasiennya, maka tinggal kita kalikan aja teman-teman. 40 kali 8, 50 kali 5. Nah, nanti kita akan peroleh 320 dan 250. Sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 570 pasien. Ada di option E. Oke, cukup mudah teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4 sekali lagi masih dengan informasi yang sama, yaitu
mulai melakukan pelayanan secara bersamaan pada tanggal 1 Juni. Kemudian di sini ada tambahan informasi teman-teman bahwa biaya administrasi layanannya itu adalah 10.000. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya adalah berapa jumlah atau berapa maksimum biaya administrasi seluruh desa pada bulan Juni. Nah, dengan catatan bahwa jika di desa C maksimum melayani 25 orang pasien. Nah, gitu ya. Jadi kita diminta menghitung berapa sih biaya maksimum untuk seluruh desa jika C-nya itu atau desa C-nya itu hanya melayani 25 pasien saja. Nah, sedangkan di tabel tadi diinformasikan bahwa jumlah pasien di C itu ada 50. Nah, sehingga untuk menghitung berapa sih biaya sesuai dengan informasi dari nomor 4, maka 50 ini kita ganti dengan 25 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung dulu nih teman-teman. Untuk menentukan biaya kita harus cari dulu berapa banyak pasien selama bulan Juni di ketiga desa. Nah, sekali lagi tadi di soal sebelumnya kita sudah dapat bahwa desa A itu ada layanan selama 15 hari di bulan Juni. Sedangkan untuk desa B terdapat 8 hari pelayanan, dan desa C kita sudah peroleh tadi 5 hari pelayanan untuk di bulan Juni. Maka untuk menentukan jumlah pasien masing-masing tinggal kita kali nih teman-teman ya, 20 kali 15, 40 kali 8, dan 25 kali 5, sehingga kita peroleh 20 kali 15 dapatnya 300, 40 kali 8 dapatnya 320, dan 25 kali 5 dapatnya 125, sehingga ketika kita jumlahkan kita peroleh 745 orang gitu ya. Nah, terakhir yang ditanyakan teman-teman adalah biaya maksimum. Nah, jadi kalau kita mau cari berapa sih biayanya, ya udah tinggal kita kalikan aja jumlah pasien total selama bulan Juni, tinggal kita kali dengan biaya administrasi per orangnya, yaitu 10.000, sehingga jawabannya adalah 7.450.000 ada di option Charlie. Oke teman-teman, cukup mudah untuk soal ini teman-teman ya. Jadi selebihnya teman-teman tinggal mengefisienkan waktu pada saat pengerjaan, jangan terlalu lama, dan yang paling penting adalah ketelitian pada saat berhitung. Oke, itu saja. Semoga pembahasan soal pada video kali ini bisa bermanfaat untuk persiapan teman-teman menghadapi UTBK nantinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.